Halo semuanya, kali ini kita akan bedah salah satu surah yang paling kaya makna dalam Al-Quran, yaitu surah ketiga, Ali Imran. Ini bukan sekedar bacaan loh, tapi bisa dibilang ini adalah lautan hikmah yang siap untuk kita selami. Jadi yuk kita mulai perjalanan ini sama-sama. Oke, hal pertama yang harus kita tahu, dan ini keren banget, adalah julukannya. Surah Ali Imran ini, barengan sama surah Al-Baqarah, punya gelar spesial, Az-Zahrawani. Artinya, dua yang cemerlang. Kenapa cemerlang? Bayangin aja kayak dua lampu sorot super terang yang menyorot dan mengungkap kebenaran-kebenaran penting bagi kita. Sedikit data teknisnya, ini adalah surah ketiga dalam Al-Quran, punya 200 ayat. Dan surah ini turun di Madinah. Artinya apa? Ayat-ayatnya turun di masa-masa krusial loh, tepat saat komunitas muslim sedang sibuk-sibuknya membangun fondasi peradaban baru. Jadi konteksnya sangat kuat. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan utamanya. Kenapa sih surah ini dapat julukan cemerlang? Apa yang membuatnya begitu bersinar? Nah, ini dia jawabannya. Surah ini tuh ibarat detektif ilahi. Ia datang untuk membuka kembali fakta-fakta yang sebelumnya mungkin jadi perdebatan atau bahkan sengaja ditutupi oleh ahli kitab. Dari soal kelahiran Nabi Isa sampai kabar kedatangan Nabi Muhammad, semuanya diluruskan dan dibuat jadi terang benderang. Oke, kita udah tahu kenapa namanya cemerlang. Sekarang, yuk kita intip isinya. Apa aja sih yang dibahas di dalam surah yang luar biasa ini? Sesuai namanya, Ali Imran itu artinya keluarga Imran. Dan ya, inilah sorotan utamanya. Kita diajak kenalan sama keluarga yang sangat istimewa ini. Keluarga yang menjadi leluhur dari Maryam, ibunda Nabi Isa. Kisah mereka itu, wow, benar-benar jadi panutan soal iman dan pengabdian sejati. Coba deh, kita renungkan sejenak doa yang indah ini. Ini adalah doa dari istri Imran saat beliau sedang mengandung Maryam. Luar biasa kan? Visi seorang ibu untuk anaknya itu udah disiapkan bahkan sebelum sang anak lahir. Ini adalah level pengabdian yang totalitas banget. Nah, selain cerita keluarga yang menyentuh ini, surah Ali Imran juga membawa kita ke medan perang. Ada dua peristiwa besar yang dibedah di sini, Perang Badar dan Perang Uhud. Tapi ini bukan sekedar laporan perang ya, ini lebih kayak evaluasi langsung dari Allah, sebuah sekolah atau madrasah bagi kita semua. Dan perbedaannya itu jelas banget. Di satu sisi ada Perang Badar. Ini bukti nyata gimana pertolongan Allah itu datang kalau iman kita kuat. Sebuah kemenangan yang ajaib. Tapi di sisi lain ada Perang Uhud. Nah ini dia, jadi cermin yang jujur banget. Kita diperlihatkan apa akibatnya kalau disiplin mulai kendor dan kita tergoda sama urusan duniawi. Jadi menang atau kalah, dua-duanya itu pelajaran berharga. Jadi intinya apa? Kenapa sih kekalahan di Uhud dibahas sedetail itu? Bukan buat bikin kita sedih atau meratap, tapi justru ini kayak kurikulum langsung dari langit. Allah seolah-olah membedah anatomi kesalahan manusia. Soal cinta dunia, soal nggak patuh, supaya pelajarannya itu nempel selamanya. Ini semacam trauma healing ilahi gitu. Oke, ceritanya dalam. Pelajarannya juga dalam. Terus, apa untungnya buat kita, buat saya dan Anda yang baca dan terhubung dengan surah ini? Nah, ternyata ganjarannya itu luar biasa banget. Coba deh lihat, keutamaannya ini nggak main-main. Kita bisa dianggap kaya secara jiwa. Terus, kalau kita baca ayat-ayat terakhirnya di malam hari, pahalanya itu dicatat setara dengan sholat semalaman penuh. Belum lagi, para malaikat ikut mendoakan kita sampai petang. Ini benar-benar harta karun spiritual kan? Dan ini mungkin yang paling dahsyat. Nanti di hari kiamat, saat semua orang sibuk mencari pembela, surat Ali Imran ini akan maju ke depan. Dia akan menjadi pengacara kita, menjadi argumen yang membela kita di hadapan Allah. Coba bayangkan, jaminan sekuat apa itu? Oke, dari sejarah, keutamaan, sekarang kita tarik ke masa kini. Gimana caranya surah ini jadi panduan praktis buat hidup kita hari ini, di zaman sekarang? Mungkin ada yang mikir, ini kan teks dari 1400 tahun yang lalu. Emang masih relevan buat saya yang hidup dengan segala tantangan modern? Dan jawabannya, oh, sangat relevan. Taranya pun keren banget. Salah satu hadiah paling praktis dari surah ini adalah kumpulan doanya. Ini bukan sembarang doa ya, ini adalah doa-doa pilihan yang langsung diabadikan oleh Allah. Isinya itu pas banget sama apa yang kita rasain, harapan kita, ketakutan kita, dan kebutuhan kita yang paling dalam. Contohnya doa yang satu ini, permohonan supaya hati kita nggak goyah, nggak berbelok setelah dikasih petunjuk. Coba kita pikirin, di zaman sekarang yang isinya distraksi semua, doa kayak gini penting banget kan? Ini doa untuk menjaga kestabilan jiwa kita setiap hari.
Atau yang ini, singkat banget tapi isinya daging semua. Ada pengakuan iman, minta ampunan, sekaligus minta perlindungan dari neraka. 3 permintaan paling fundamental dalam satu doa pendek. Sangat efektif dan dalam banget. Nah, sekarang kita lihat gimana pelajaran dari Perang Uhud itu bisa kita terjemahkan ke zaman sekarang. Dulu, masalahnya adalah ketidaktaatan pada pemimpin. Hari ini, itu jadi pelajaran soal pentingnya soliditas tim, pentingnya percaya pada arahan yang ahli. Dulu godaannya harta rampasan. Sekarang, itu cerminan bahaya materialisme saat kita lebih milih untung sesaat daripada tujuan jangka panjang. Dan soal kesabaran mereka waktu itu, wah, itu pelajaran soal resiliensi atau ketangguhan mental buat kita hadapi masalah pribadi dan pekerjaan. Jadi, kalau kita simpulkan, surah Ali Imran ini punya 2 fungsi sekaligus. Ia seperti cermin, buat kita berkaca dan belajar dari kesalahan dan kemenangan masa lalu. Tapi di saat yang sama, ia juga seperti peta, yang memberikan kita arah yang sangat jelas untuk melangkah ke depan. Tentu saja, yang kita bahas ini baru permukaannya saja. Kuncinya ada di tangan Anda. Pertanyaannya sekarang, kalau Anda buka sendiri surah ini, kira-kira pelajaran abadi mana yang akan menyentuh hati Anda secara pribadi? Harta karun apa yang menanti untuk Anda temukan di dalamnya?